No, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi mohon maaf ya, kurang lebih hampir 1 minggu ya kita tidak upload konten ya, memang karena ada kendala ya teman-teman. Di samping itu memang agak sedikit ada kesibukan juga. Nih kita akan buatkan konten kali ini. Jadi kemarin ada yang bertanya ya untuk masalah pasir Malang ya teman-teman. Jadi masalah pasir Malang itu apakah bisa didaur ulang? Nah, jadi pasir-pasir Malang seperti ini ya teman-teman. Itu apakah bisa didaur ulang? Itu bisa ya teman-teman. Jadi kalau saya biasanya itu menggunakan pasir Malang bekas itu untuk di bagian media-media bawah setelah akar-akar bekas-bekas akar serabut itu kita buangi ya teman-teman. Paling ada sisa-sisa akar serabut itu tidak masalah. Nah, jadi misalkan dari full satu media tanam itu pasir Malang, ketika dia sudah bekas itu kan paling sekitar ya kurang lebih sekitar hampir setengah lebih lah ya untuk pasir Malangnya ya teman. Dan itu sisanya biasanya kan ada akar-akar serabut, apalagi untuk anting putri ya, anting putri sancang itu kan seperti itu. Nah, untuk cara penggunaannya lagi, jadi untuk akar-akar yang bekas tadi itu saya akan buang ya, kita bersihkan. Setelah itu kita bagi dua ya teman-teman. Kita bagi dua, ada dua pot ya, satu dua pot itu yang separuh-separuh itu kita pakai bagian paling dangkal ya atau paling bawah. Setelah itu kita kasih untuk kohe kambing biasanya, dan kita akan kasih tanam ulang ya. Jadi penggunaannya seperti itu biasanya teman-teman ya. Kalau saya pribadi untuk menggunakan pasir Malang bekasnya ya. Kalau tidak saya gunakan biasanya saya biarkan itu ya. Saya biarkan dan setelah kurang lebih 3-4 bulan kan kurang lebih untuk akar-akar yang serabut itu dia sudah hilang ya atau sudah terdekomposisi, itu biasanya saya bisa bisa menggunakan ulang lagi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk di video kali ini juga kita akan cek ya perkembangan bahan bonsai anting putri dari cangkokan itu dia sudah memiliki gerak dasar. Kita lanjutkan lagi untuk programnya ya. Kemarin kan medianya masih pasir bangunan tok ya teman-teman, sedikit kita kasih pasir Malang dan kita taruh di atas seperti ini ya, di atas hong seperti ini. Ternyata ya dia jalan tumbuh cuman kurang subur karena terlalu panas ya untuk medianya, jadi kurang maksimal ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya lagi kita akan sharing-sharingkan juga ya masalah untuk media tanam. Terus talang ground ya, yang kemarin banyak nanyain talang ground. Yang kemarin banyak nanyain untuk masalah talang ground itu tingginya berapa? Tingginya itu di 60 cm ya teman-teman untuk tingginya. Terus untuk diameternya itu dia di 150 cm ya untuk lingkar dinding groundnya ya teman-teman. Dan ada pertanyaan juga untuk kok beda mas untuk talangnya. Ya betul ya teman, karena memang kita belinya itu yang bagus ya. Itu kemarin kita beli itu serol ya, bukan per meteran ya teman-teman. Jadi kita beli itu serol kurang lebih berapa meter ya, lupa juga saya. Nah kalau memang teman-teman nanti mau ya, nanti saya kasih nomornya ke yang punya ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal japri aja ke nomor saya, nanti saya kasih untuk jenis untuk talangnya tersebut. Dan memang tidak gampang meleot ya. Saya sering sekali untuk talang-talang yang merah itu gampang meleot ya teman-teman. Oke, kita langsung cek dulu untuk bahan anting putri yang sudah ada gerak dasarnya ya. Ini sudah kita siapkan dan sebenarnya pertumbuhannya cukup bagus ya. Cuman ya memang untuk tarikan-tarikannya kurang signifikan ya. Dan ini akan kita bongkar, akan kita kasih media lagi ya. Untuk campurannya sedikit banyak untuk kokopitnya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, untuk talang groundnya kan teman-teman pasti nanyain yang ini kan.
Nih untuk talang groundnya dia sangat tebel ya. Dan untuk pohonnya ini ya teman-teman. Tuh kelihatan ya. Kita akan buka dulu ya untuk talangnya ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita buka dulu untuk talangnya ini. Nah ini ya teman-teman. Untuk talangnya dan untuk pohonnya ya. Ini kenapa saya tidak merekomendasikan full pasir Malang, karena memang cepat sekali keringnya seperti ini ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini full pasir ya teman-teman. Kita buka dulu. Kenapa saya full pasir ini, karena kan ketika kita buka seperti ini lebih cepat ya untuk medianya ini tersapu ya atau terurai ya teman-teman. Nah ini padahal baru sekitar jam berapa tadi ya, baru kita siram ya, sekitar kurang lebih 2 jam ini dia sudah kering lagi ya, apalagi kita nyiramnya pagi. Kalau untuk jenis di pasir seperti ini diusahakan, apalagi full pasir Malang ya, sebenarnya saya tidak masalah teman-teman itu pakai full pasir Malang, cuman harus betul-betul penyiraman itu dijaga ya. Kalau teman-teman punya tukang siram ya sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Cuman kalau teman-teman sendiri yang nyiram, terus yang merawat juga teman-teman sendiri, itu harus 2 kali ya untuk penyiraman minimal itu. Kalau cuma sekali saya rasa itu sudah sangat sangat kering ya nantinya. Oke, kita buka dulu ya. Nah untuk bagian atas nanti bisa kita isi kokopit dan pasir Malang, terus kita tambah dengan pupuk dekastar ya teman-teman. Ini kebetulan untuk pupuknya juga yang kita taruh di atas ini kan osmokot merah ya, campuran osmokot merah dan dekastar ya, yang biasa ya teman-teman, yang 17 11 10. Ini karena sudah habis untuk yang osmokot merahnya, kebetulan ada yang biasa, mohon maaf, yang biasa atau yang standar yang 17 11 10. Kita pakai itu aja ya. Ini untuk penyangganya sampai rapuh nih kayaknya nih. Kita buka dulu ya. Ini usianya kurang lebih berapa bulan ya, lupa juga saya teman-teman. Dari cangkokan kayaknya sekitar 4 bulanan ada ya. Ada nggak ya, lupa lah, nanti pokoknya saya sematkan saja ya. Untuk kayaknya belum ada ya kalau 4 bulan ya teman-teman. Untuk pohonnya ini ya, pas pencangkokan, penanaman, panen cangkok ya maksudnya, nanti akan saya taruh di deskripsi untuk videonya. Tuh. Nah kalau dia sudah seperti ini tinggal diseleksi-seleksi saja ya, sudah enak teman-teman, karena kan media kita pasir ya, jadi gampang terurai. Apa yang jangan, nggak perlu disabut. Nah seperti ini ya. Sambil kita seleksi akarnya, setelah itu nanti kita tutup dengan media ya. Ini sebenarnya untuk medianya atau tempatnya ini kurang besar ya. Nanti ya untuk next video ketika ini sudah jalan, akarnya bagus semua, kita ganti untuk medianya supaya lebih besar ya. Kita siram dulu.
Oke, sip. Itu akar-akarnya sudah cukup lumayan lah ya. Jadi untuk pohon ini teman-teman sengaja saya program itu hanya di dalam pot ya. Karena kemarin ada requestan dari teman-teman itu untuk program bonsai dari cangkok itu hanya di dalam pot ya teman-teman. Oke, nanti bisa kita arahkan lagi ya. Nah, jadi seperti akar-akar yang seperti ini wajib kita arahkan lagi ya. Tuh. Jika terlalu menumpuk seperti ini, kita buangi ya atau kita seleksi. Ini banyak sekali nih akar serabutnya nih. Cuman nggak jalan nih ya teman-teman. Kita cabut aja. Tuh. Ini kemarin sengaja kita tanam masih banyak seperti ini ya untuk akarnya supaya teman-teman juga bisa melihat proses ketika saya itu menanam dan pas penyeleksian seperti ini ya, seperti apa prosesnya ya teman-teman. Kelebihan untuk bahan ini yang pasti dia sudah memiliki gerak dasar ya. Sudah memiliki gerak dasar yang cukup lumayan lah ya. Di sini batang ya, cabang 1, 2, ini kemungkinan besar nanti konsepnya bisa twing trunk juga ya. Nah, kenapa saya kasih penyangga ya, karena seperti ini ya teman-teman. Dia sedikit susah berdirinya kalau untuk akarnya ini dia belum besar-besar ya. Oke, kita kurangi dulu akar-akar yang dominan. Supaya lebih fokus ya pertumbuhan di akar ini ya teman-teman. Makanya kita lakukan seleksi seperti ini ya.
terlalu banyak dan terlalu menumpuk juga kurang bagus ya teman-teman. Oke, tinggal kita isi lagi untuk penyangganya ya. Untuk penyangganya ini bekas pohon anting putri juga nih. Oke, supaya ke atas seperti ini ya. Nah, oke, kita ikat dulu ya. Supaya pohonnya diem. Oh, sepertinya kita taruh sini aja lah. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Tinggal kita isi menggunakan media ya. Dan untuk medianya kita kasih campuran pasir malang dan kokopit ya. Dan untuk atasnya ini bisa kita gunakan ini ya teman-teman. Bisa kita gunakan pupuk osmokot ya untuk menambah nutrisi ya teman-teman. Nah, mungkin cukup seperti itu dulu ya. Oke. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti itu ya. Dari cangkokan proses mempunyai sudah gerak dasar ya. Oke, jadi mungkin cukup seperti itu dulu ya teman-teman untuk videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Ini untuk hasil sementaranya seperti ini ya. Nah, kelihatan ya. Oke, seperti itu. Mungkin cukup seperti itu dulu video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Boncendeso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.